Guys, Oke, dibayar sih kalau mau bayaran mah. guys. Kalian ke Paket record? paket time juga bisa dibeliin kalau mau. Record udah, Jija siap ya jadi MC. Udah sih Tektokan aja. record. Ya. Oke, kalau udah gue admit all nih. Oke. Full time. Tuh, dua. Tuh, 2, 3. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teknik. Nah, kenalin dulu. Aku Aziza Rindra, arsitektur 2019, anggota aktif di Karnas FTWI 2019. Oke, ini masih nunggu beberapa temennya di ACC dulu ya. Nah, sebelumnya mau mulai ngejelasin dulu nih, kalau sekarang itu kalian lagi ada di salah satu rangkaian acara yang terdiri dari 2 sesi. Nah, untuk yang sekarang ini ada sesi pertama, yaitu akan dijelaskan tentang cara bekerja sama yang baik dan cara menjadi seorang pemimpin. Lalu untuk di sesi 2 nanti, itu akan ada agenda penjelasan mengenai divisi yang udah dipilih sama kalian sebelumnya. Gitu. Nah, sebelumnya nih, udah ada perwakilan dari BEM juga nih, ada Kak Afif. Halo teman-teman semua, halo Ajija. Oke, Kak Afif, dipersilakan nih kalau mau ngasih sambutan-sambutan untuk teman-teman. Sekarang nih ya berarti ya. Oke. Makasih ya Ajija waktu dan kesempatannya. Sebelumnya ingin menghimbau dulu kepada teman-teman semua untuk memastikan dan menjaga kondisi Zoom-nya berada dalam kondisi mute ya, karena takutnya suaranya ada yang masuk, nanti malah mengganggu kondusivitas dari kegiatan kali ini. Namun sebelumnya di sini izinkan saya untuk menyapa dan menyambut kehadiran teman-teman semua dengan salam kebanggaan teknik. Dan teman-teman bisa jawab lewat chat Zoom-nya aja. Dan jangan lupa tetap ngejaga mute-nya ya. Sudah sepantasnya, kita sebagai mahasiswa FTUI menyuarakan asa dan rasa untuk menyambut salam kebanggaan teknik dari saya. Pagi teknik! Pagi teknik! Pagi teknik! Terima kasih atas semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali pertama saya mendengar nama teman-teman semua secara resmi menjadi mahasiswa baru
menjadi singa muda teknik angkatan 2020. Saya percaya bahwa teman-teman semua adalah harapan-harapan yang nantinya akan memperjuangkan nama baik dan kebanggaan teknik. 12 September 2020, di masa adaptasi dunia kampus. Di situ juga kali pertama bagi saya, atau juga bahkan bagi teman-teman semua. Bukan untuk mendengar, melainkan untuk memperhatikan secara langsung kondisi apa yang dimiliki oleh teknik di angkatan 2020. Dalam kacamata saya pribadi, ternyata saya yakin dan benar bahwa teman-teman angkatan 2020 adalah harapan yang nyata untuk teknik di masa yang mendatang. Oleh karena itu, saya pertama ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman angkatan 2020 yang telah melewati fase Merdeka. Dan juga selamat karena teman-teman telah masuk ke fase selanjutnya, yaitu masa bimbingan Fakultas Teknik Universitas Indonesia 2020, atau biasa dikenal dengan istilah Mabim FTUI. Mabim FTUI merupakan sebuah wadah penuh dengan kesempatan untuk belajar. Belajar dengan cara dua hal. Yang pertama yaitu belajar untuk mencari tahu hal-hal yang belum teman-teman ketahui. Dan yang kedua adalah mempertanyakan kebenaran dari hal-hal yang sudah teman-teman ketahui, baik itu di SMA, di SMP, atau di masa-masa sebelumnya. Karena dengan dua hal tersebut merupakan langkah yang paling sederhana agar teman-teman semua bisa selalu berkembang dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Di sini saya percaya dan sadar juga bahwa salah satu kegiatan dari Mabim itu adalah webinar yang bakal kita laksanakan kali ini. Dan tentu saya juga percaya kalau kita semua sadar, webinar kali ini akan bicara tentang gimana caranya dengan seluruh heterogenitas yang dimiliki oleh suatu kelompok atau individu, tapi semuanya bisa bersatu untuk menjunjung tinggi tujuan secara bersama. Mengetahui pentingnya materi yang bakal kita pelajari di webinar kali ini, saya menghimbau kepada teman-teman semua, khususnya angkatan 2020, untuk fokus dan maknai seluruh materi yang akan disampaikan oleh senior yang tentunya merupakan senior yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang nyata kepada kalian semua. Dan terlepas hal itu, saya secara pribadi juga ingin memberikan pesan kepada teman-teman semua. Seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, baik itu dalam ranah akademis dan non-akademis, baik itu dalam kurun waktu semester ini, semester depan, tahun depan, atau bahkan tahun-tahun setelahnya, merupakan rangkaian kegiatan yang mengukir cerita tentang perjuangan mahasiswa. Yang tentu di dalamnya terdapat banyak sekali tantangan, rintangan, hambatan, dan juga godaan yang selalu menemani setiap jalan perjuangan tersebut. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah, jangan pernah berharap agar perjalanannya akan dilaksanakan secara mudah dan lunak. Jangan pernah berharap bahwa tantangan dan rintangannya akan sedikit. Tapi selalulah berharap agar pundak teman-teman semua selalu dikuatkan. Karena dengan kuat pundaknya teman-teman untuk berjuang adalah hal yang paling penting untuk menjaga selama proses perjuangan dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, selain kuat pundaknya untuk berjuang, jangan lupa, memperjuangkan pundaknya untuk kuat adalah hal yang tidak kalah penting juga. Terima kasih. Afif Kusuma, Fakultas Teknik, Jurusan Arsitektur Angkatan 2017, anggota aktif IKMFT 2017, Wakil Ketua BMFT 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makasih banyak buat Kak Afif karena udah bersedia juga nih hadir di acara kita hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman, saya mau ngasih SOP kegiatan hari ini di chat, jadi bisa di stop dulu ngebales paginya. Sebentar. Nah, ya tolong itu di stop dulu aja ngomong paginya. Bisa dicek teman-teman SOP-nya buat kegiatan hari ini. Oke, nah selanjutnya kita bakal langsung masuk aja nih ke sesi pertama. Ini bakal ada pembicara yang keren banget. Namanya itu Kak Deta dari Teknik Industri 2017. Salah satu pengalamannya itu pernah menjadi PO Dongkrak Seni FTUI 2018. Langsung aja nih. Halo Kak Deta. Yuk, halo semuanya. Oke. Yaudah, Ini gue udah bisa mulai ya? Ya, bisa langsung mulai aja.
Persilahkan. Oke, share screen dulu. Weh. Udah ke-share belum ya? Udah, Kak. Udah ya? Oke. Oke, mungkin gue bakal mengawalinya dengan sambut salam hangat biasa kita kali ya. Pagi teknik! Izinkan saya, Bernita Muska Dewi, pada hari ini gue bakal ngebawain beberapa materi selama 20 menit ke depan bersama kalian. Dan semoga kalian betah untuk mendengarkan gue, jangan ada yang ngantuk. Dan harapnya semoga juga videonya bisa dinyalain, be responsif, dan terus memperhatikan karena gue harap materi yang gue bawain pada hari ini bisa berguna buat kalian nantinya, buat 4 tahun ke depan, atau buat pengalaman organisasi kalian nanti ke depannya. Oke. Mungkin pertama-tama gue kenalin diri dulu. Jadi, nama gue Bernita Muska Dewi, biasa orang manggil gue Deta. Gue Teknik Industri UI Angkatan 2017. Ini CV gue, dan beberapa pengalaman yang pernah gue jalanin di teknik itu, organisasi gue ikut ada 2, di INTI sama BEM. Dan pas SMA gue pernah jadi ketua OSIS juga. Dan kepanitiaan, gue pada tahun 2018 jadi project officer Dongkrak Seni UI yang 2018. Dan gue ketua pensi pas SMA gue. Dan PJ beberapa acara, staff dari beberapa acara. Dan bisa lihat sendiri, pokoknya kepanitiaan gue ada beberapa di sini. Oke, gue di sini izin pakai gue dulu ya, teman-teman. Nah, mungkin gue pengen mulai dengan cerita diri gue sendiri kali ya. Jadi, bisa kalian lihat tadi, jadi gue tuh dari SD, TK, SD, SMP, SMA, gue berasal dari sekolah swasta, namanya SMA Dubes Kedua. Kalau misalnya ada yang tahu, kalau misalnya Jakarta Timur seharusnya tahu, itu lokasinya di Pulau Mas. Dan waktu itu gue SMA tuh bukan orang yang aktivis. Kerjaan gue kupu-kupu, kalau kalian tahu. Bukan kupu-kupu, supu-supu berarti. Sepu-sepu. Sekolah pulang gitu. Nah, pas SMA, gue tahun pertama itu tuh masih mati-matian juga waktu itu. Dan akhirnya gue mulai nanya-nanya ke senior-senior gue. Pas SMA, pas kelas 2 dan kelas 3, akhirnya gue mulai memberanikan diri untuk mencukukan diri ke OSIS. Dan akhirnya kelas 2 ke 3, gue jadi ketua OSIS di SMA gue. Dan itu pun sebenarnya di luar dari rencana gue sebenarnya untuk jadi ketua OSIS. Rencana gue cuma buat jadi OSIS, tapi bisa dibilang itu kecemplung. Terus akhirnya gue ikut SBM, alhamdulillah keterima di UI. Dan gue waktu itu belum PSBB kayak sekarang, masih ngejalanin ospek 1 bulan. UI, fakultas, sampai departemen. Yang gue masih pakai baju putih-putih Gasper, semua pokoknya bajunya semua serba ketutup. Terus pertama kali gue ke Depok saat itu panas banget, dan gue nggak ada temen satu sekolah, satu jurusan manapun. Dan kayak pas gue ospek dulu, tiap minggu gue selalu nyanyi sama Pak Dibio namanya. Dan di situ gue ketemu, dan pokoknya sama rangkaian itu banyak lah kayak cita-cita kayak cowok atau cewek beda fakultas, jadian, ketemu gebetannya, pacaran, oh kakak, tapi kebetulan gue nggak di saat itu. Sampai akhirnya gue masuk ke masa Mabim yang sekarang kalian lagi rasain ini, itu diawali dengan MADK. Waktu itu gue MADK-nya masih 4-5 hari. Dan gue inget banget waktu itu, ketika gue masuk ke masa Mabim Fakultas Teknik Universitas Indonesia, gue disambut sama ketua BEM 2015, tapi angkatan 2017. Angkatan 2014, namanya Hardiansyah. Dan di situ dia ngeluarin beberapa sepatah kata, dan ada beberapa kata yang menurut gue ini tuh berkenan banget dan relatable dengan posisi gue saat ini. Yang pertama itu adalah, di situ gue disadarkan bahwa gue bukan lagi seorang siswa,
tapi gue adalah seorang mahasiswa yang di situ ada teremban kata maha di depan siswa. Kalau misalnya di sini gue harus sudah menjadi seorang pribadi yang udah siap untuk masa depan dan seorang pribadi yang bisa membawakan dampak perubahan untuk kedepannya. Dan di situ juga dijabarin sama ketua BEM gue, kalau misalnya sebenarnya peran mahasiswa itu pada dasarnya ada 4. Yang pertama agent of change, social control, iron stock, dan moral force. Agent of change membawa perubahan, social control kalian menjadi kontrol sosial untuk masyarakat, iron stock kalian di situ sebagai persediaan baja untuk masa depan, dan moral force di situ kalian sebagai garda di depan yang membawa moral-moral masyarakat dan juga mewakili mahasiswa gitu. Dan gue sadar gue sebagai mahasiswa harus udah mempersiapkan diri untuk siap untuk berdampak bagi diri gue sendiri, orang lain dan masyarakat khususnya. Dan gak lama kemudian pas gue udah ngejalanin Mabim itu, akhirnya gue dikenalin sama namanya IKFTUI, Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Yang ini semua wadah kontribusi tertampung, FTUI terikat dari satu ikatan, dan ini tuh menghimpun semua mahasiswa yang ada di fakultas kalian sekarang. Gitu. Nah, gue kan mikir, jadi kalau misalnya gue udah mahasiswa, seenggaknya gue harus membawakan perubahan dong. Gue seenggaknya harus mulai siap, dan gue harus udah mulai aktif untuk diri gue sendiri, karena pandangan gue saat itu, apa yang gue lakuin pas kuliah, itu bakal ngebawa untuk masa depan gue berikutnya, kerja, gitu. Dan untuk gue pengen berkontribusi di KMFTUI, untuk ikut ke organisasi, kementerian, dan lain sebagainya, itu ada beberapa tahap waktu itu dijabarin. Kayak, waktu itu dikasih tahu sama kakak-kakaknya, ada beberapa nilai untuk menjadi seorang mahasiswa FTUI. Untuk itu, makanya gue perlu ikut namanya masa bimbingan FTUI saat itu. Dan waktu itu masih dijabarin ada 7 nilai maskil. Tapi gue nggak tahu kalau tahun ini bagaimana. Dan gue di situ udah bertekad, gue harus dapat IKM aktif. Kalau nggak, gue nggak bisa kontribusi dong. Kayak, gue udah dikasih 1001 wadah, tapi batal semua kalau misalnya IKM gue nggak aktif gitu. Kan nggak lucu gitu ya. Kayak, oke, semuanya nggak sesuai rencana, gue jadi siswa lagi yang kerjanya sepu-sepu atau sekarang kupu-kupu, kuliah pulang, cuma belajar gitu. Kalau misalnya kontribusi pun paling gue nyarinya luar. Dan menurut gue kenapa gue nggak memanfaatkan apa yang ada di dekat gue saat itu. Nah, akhirnya gue nanya ke diri gue sendiri, sebenarnya di sini tuh gue mau ngapain sih dengan posisi gue yang sekarang? Kayak gue membutuhkan sebuah aktualisasi diri untuk diri gue sendiri. Yang bisa kalian lihat sendiri, ada namanya Theory of Maslow Pyramid of Needs. Di tahap paling atas, gue butuhnya akselerasi diri berupa aktualisasi diri di saat itu. Yang untuk mendorong gue menjadi pribadi yang lebih berkembang lagi dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi, bisa dibilang. Karena gue sadar saat itu kalau misalnya kepintaran akademis itu nggak cukup buat gue, buat jadi orang yang sukses, dan menurut gue, gue butuh ranah kuliah ini untuk melukis cerita kehidupan mahasiswa gue, dan gue sadar gue lakuin itu juga berdampak untuk masa depan gue. Dan gue juga bertekad di saat itu, gue nggak mau jadi orang yang sekedar pengikut gitu, tapi seenggaknya gue bisa membuktikan membuat self branding untuk diri gue sendiri. Kalau misalnya self branding itu kayak semacam gimana orang mencap kalian gitu, atau gimana kalian membuat sebuah image tentang diri kalian. Gitu. Nah, jadi ada beberapa quotes yang gue tanemin di otak gue. I take every chance I get in life, karena menurut gue semua hal itu cuma terjadi cuma sekali. Gue kuliah S1 cuma sekali, 4 tahun. Ya mungkin 2 kali kalau misalnya ngulang ngambil jurusan lain. Tapi kalau misalnya S2 udah beda banget sama S1. S2 mungkin jadi lebih individualis, jadi lebih kerja oriented atau keluarga oriented. Dan yang kedua, menurut gue, hidup gue itu mulai ketika gue berada di luar comfort zone gue.
Kayak yang tadi gue diceritain, gue pas masuk UI itu beneran merasa gue outsider banget, bisa dibilang minoritas, dan gue gak kenal siapapun. Jadi gue selalu mendorong diri gue untuk berkenalan dengan orang lain, belajar banyak dari orang lain, dan gak malu, percaya diri, dan pokoknya gue selalu mempush diri gue untuk keluar dari comfort zone gue. Nah, akhirnya gue rasa salah satu hal yang harus gue lakuin saat itu adalah berorganisasi. Dan dari berorganisasi itu gue udah ngejalanin kehidupan organisasi sama 4 tahun kuliah gue, dan beneran datengin banyak manfaat. Bisa kalian lihat sendiri, ada 10. Tapi mungkin yang mau gue highlight di sini ada networking, leadership, dan yang paling kalian tahu, yang paling gue rasain saat ini adalah pengalaman organisasi yang gue jalanin selama 4 tahun hidup gue, 3 tahun, 4 tahun. Kalau misalnya secara konteks atau secara objektif, kalau misalnya gue benefit oriented, itu beneran memberi warna ke CV gue. Dan percaya sama gue, ketika gue wawancara dan lainnya, sebagian besar yang ditanyain sama perusahaan, itu tuh tentang pengalaman organisasi diri gue, soft skill, dan pokoknya 90% itu isinya pengalaman organisasi. Gimana gue cara nge-handle, gimana cara gue bernegosiasi, gimana cara gue conduct, gimana gue problem solving, dan lain sebagainya. Itu mereka lihat yang bisa dibilang measurable dan bahkan dibilang good oleh beberapa perusahaan yang pernah gue apply sebelumnya. Gitu. Nah, maka dari itu akhirnya pas sama gue BIM, gue nanya dong, kira-kira gue bisa masuk ke ranah mana gitu. Di saat itu gue ketemu sama ada TOH, ada dongkrak seni, ada aksioma, ada proper 1100 proper lainnya, pokoknya banyak banget dah. Dan gue pengen nentuin seenggaknya ada satu ranah kontribusi yang gue bisa mengerahkan segalanya. Akhirnya gue waktu itu ikut volunteer proker namanya Dongkrak Seni UI, dan di saat itu gue ngejalanin jadi volunteer dari senior TI gue, dan gue ngerasa kalau misalnya proker ini tuh masih banyak ruang untuk berkembang, yang dimana mungkin gue bisa membawakan ide baru untuk mereka ataupun untuk proker ini. Nah, jadi akhirnya saat itu gue memutuskan pada tahun pertama gue pengen maju menjadi seorang project officer Dongkrak Seni UI. Nah, sebenarnya Dongkrak Seni UI itu tuh punya visi satu, untuk memperkenalkan industri kreatif, kalau kalian tahu. Jadi industri kreatif itu ada banyak aspek, ada 12 aspek, 17 atau 16, gue udah lupa, kan udah lama banget. Dan sama gue persiapannya itu benar-benar ngebawa insight banget buat gue. Dan gue pengen ngasih tahu ini ke kalian semua, karena menurut gue ini hal yang paling dasar yang harus kalian lakuin selama kalian menjadi mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Gue benar-benar ngerasain manfaat ketika gue TW yang pertama di setiap pengalaman organisasi yang gue ikutin, benchmark itu membandingkan dengan acara lain, dan belajar dari literatur itu kayak laporan pertanggungjawaban, evaluasi dari tahun sebelumnya, dan dokumen-dokumen yang ada terkait ketika kalian pengen ikut dari sebuah acara organisasi gitu. Dan gara-gara gue selalu ditanemin itu dari senior gue, akhirnya gue juga memperluas network gue. Gue benchmark ke PO JGTC, kalau kalian tahu. Ada anak JGTC yang gue benchmark, ngobrol, nongkrong, mugal, pop-up market, Art Week Parsmo, terus ada anak sound dari Supersonic, ada anak komunitas dari seni. Pokoknya gue benchmark ke sebuah acara yang kira-kira bisa gue ambil manfaatnya. Gitu. Yang akhirnya gue bidding, dan gue menjalani prokernya. Di saat itu sebenarnya gue bidding dengan 2 teman gue lainnya. Kita semua newbie, dan kita ngebawa ide yang menurut kita kira-kira bisa berkenan untuk acara ini gitu. Nah, dari
sama gue bidding itu, dari awal gue selalu konsep kalau misalnya gue ingin membawa sebuah acara yang akan selalu dikenang dan tidak akan terlupakan. Kayak gitu. Dan ini jadi pegangan gue dan selalu mengingatkan diri gue untuk tujuan ketika gue menjadi proker ini. Apapun yang terjadi, pokoknya gue udah taruh komitmen dengan kata-kata ini. Kayak gitu. Dan ketika gue memanage acara ini, gue memanage proker sebesar 350 juta dan gue berkoneksi dengan banyak stakeholders. Gue memanage 225 panitia angkatan gue sendiri dan 206 volunteer 1 tahun di bawah. Dan gue punya target dengan teman-teman dan rekan-rekan gue itu untuk mengimprove pengunjung dongkrak seni itu sendiri dari tahun lalu. Dan banyak kondisi-kondisi internal lainnya dan eksternal lainnya yang mungkin keadaannya tuh nggak terlalu muluk untuk kita gitu. Jadi sebelumnya dongkrak seni ini, oh ya teman-teman, gue lupa, dongkrak seni itu sebenarnya acaranya kayak agak pentas seni gitu, tapi dia emang tujuannya untuk memperkenalkan industri kreatif, mengundang artis, komunitas, pokoknya satu malam yang emang isinya untuk mengerahkan semua potensi seni yang ada di FTUI khususnya sebenarnya. Nah, jadi waktu itu mungkin yang akan kalian alami dekat-dekat ini adalah bekerja sama dengan rekan-rekan kalian sendiri. Kalian harus tahu, ketika kalian menjalani sebuah proker dengan rekan-rekan kalian sendiri, kalian tuh berada di posisi kalian newbie di tahun pertama. Belum tahu apa-apa, baru ngikut proker mungkin sebagai volunteer 2 bulan gitu. Dari rentan acaranya 1 tahun kayak gitu. Dan di situ gue nggak punya legitimate power. Maksudnya legitimate power di situ adalah gue bukan senior yang gue nyuruh mungkin lebih diturutin sama bawahannya kayak gitu. Or dari rekan kerjanya or staffnya yang 1 tahun di bawah. Dan gue belum mengalami sebenarnya ini acara nih kepanitiaan tuh mau ngapain sih gitu. Kerjanya ngapain? Di situ gue cuma digambarin dari bentuk kata-kata dan gue coba ngebawa suatu konsep dari diri gue sendiri dengan teman-teman gue dan gue presentasi di depan orang yang sebenarnya gue belum begitu mendalami kepanitiaan gue. Dan perlu disadari kalau misalnya setiap kali kalian ikut organisasi atau kepanitiaan itu semuanya sukarela. Dan bisa dibilang juga gue perlu meningkatkan pandangan yang ada di lingkungan yang bisa dibilang waktu itu acara gue bisa dibilang hopeless karena track record dari acara-acara sebelumnya mungkin kurang bisa diterima oleh beberapa warga sekitar gitu ya, atau mungkin kurang memuaskan bisa dibilang. Nah, tapi yang bisa gue yakinin kalian adalah I don't regret it karena gue udah berusaha sebaik mungkin dan apa yang gue jalani saat itu, gue menjalani proker dongkrak seni UI itu yang membangun diri gue itu saat ini. Gitu. Nah, akhirnya menurut gue ketika gue udah menjalani, menurut gue semuanya kebayar. Di saat itu gue berhasil untuk mengundang 5 artis yang cukup besar, salah satunya Glenn Fredly, almarhum Glenn Fredly, Aditya Sofyan, Tia Talisa, Senar Senja, dan dalam jangka dengan proker yang termasuk punya rentan waktu yang sangat lama, 1 tahun kurang lebih 8 bulan, gue juga bingung kenapa gue bisa mempertahankan teman-teman gue yang banyak kesibukan gitu. Kayak sebenarnya di 1001 proker BPH gue belum tentu dia cuma aktif di proker yang kebetulan gue pegang saat itu. Dia ada aktif jadi PJ di mana, jadi staff di mana, dan gue terharu ketika masih cukup banyak yang bertahan sampai akhir acara dan masih banyak yang peduli. Dan akhirnya di saat itu terbayar juga dengan adanya increasement of crowds sebesar 80%, sekitar 1.800 yang tadinya mendatangkan kurang dari itu. Gitu. Waktu itu jadi gue ngadainnya di Kuningan City Ballroom. Ya. Nah, hal yang paling penting di saat gue menjalani itu adalah gimana gue memanage manajerial organisasi gue. Menurut gue itu sangat penting. Sebenarnya kalau misalnya untuk memanage manajerial organisasi itu mulai dari mana sih? Sebenarnya kuncinya cuma ada 2. Yang satu, kalian planning and target. Yang kedua adalah kalian eksekusi.
pengen target, kalian bisa dengan cara apapun, dan salah satu cara yang gue gunakan waktu itu adalah SMART. Kayak apakah target yang gue set itu merupakan hal yang attainable atau masuk akal lah gitu. Nah, sama gue menjalani, gue selalu nemuin ini. 80% itu eksekusi, 20% itu shit happens. Oke, yang nggak terduga itu terjadi gitu. Dan yang kedua adalah 30% planning, 70% eksekusi. Karena semuanya itu seputar gimana gue mengeksekusikan dan mengerahkan segala tim member gue. Nah, maka dari itu, mungkin gue pengen jelasin beberapa tips and trick gimana caranya kalian menjadi team player dan gimana caranya kalian menjadi pemimpin di dalam tim kalian. Yang pertama, gue bakal jelasin gimana caranya kalian menjadi team player yang baik. Pertama adalah mengenal kapasitas diri dan ranah kontribusi yang dipilih. Ini penting banget karena menurut gue, misalnya gue ibaratin, ada gelas beker. Kalian, kapasitas diri kalian itu 160 ml. Nah, dengan kapasitas kalian sebesar itu, kalian ikut di 2 proker. Misalnya, di proker A dan proker B. Nah, kalian tuh nggak bisa dua-duanya itu 100% dan 100%. Tapi kalian harus memprioritaskan sebenarnya gue bakal mengerahkan kemampuan gue tuh di mana sih? Nah, makanya dari itu ada trade-off. Gue mengerahkan kemampuan gue di proker A. Tapi pas gue ngejalanin proker B, mungkin cuma setengahnya atau cuma 3/4-nya, karena emang kapasitas gue, kebetulan gue bikinnya cuma proker A doang gitu. Karena kebetulan tangan gue cuma 2. Gue bukan dewa. Gue bukan dewa yang punya banyak tangan, atau gue bukan orang yang punya otak 10, ataupun mata yang punya 7 pasang. Dan maka dari itu perlu banget buat kalian untuk mengenal kapasitas diri kalian sendiri. Gitu. Dan itu pun kalian juga harus memikirkannya dengan matang-matang. Kayak waktu itu gue, pas gue jadi maba, kebetulan gue ikut 5 organisasi dan 1 kepanitiaan. Yang mungkin bisa dibilang ada beberapa, kayak yang tadi gue bilang tadi, kayak gelas beker gitu. 100%, 80%, 50, satunya 20. Ada yang gue mati banget kayak gitu. Dan itu real. Nah, yang pengen gue tanamin di sini adalah lebih baik kalian mengerahkan semaksimal mungkin dan membawakan impact ke satu proker itu, karena itu lebih measured dan lebih berkenang buat kalian. Kalau misalnya di dunia kerja nanti, yang dilihat adalah target pencapaian kalian, bukan kalian pernah apa aja gitu. Itu yang dilihat dari mereka, karena gue itu beneran berdampak banget dengan pola pikir seperti itu. Jadi kenalilah kapasitas diri kalian dan ranah kontribusi kalian terutama. Kalian bisa ngelakuin apa aja sih? Gue kira-kira capable nggak sih di ranah kontribusi ini? Gue kira-kira punya semangat nggak sih untuk belajarin ini gitu. Nah, yang kedua itu be reliable and responsible. Nah, ini yang perlu kalian kembangkan sama kalian ikut organisasi atau kepanitiaan ke depannya. Kayak kalian selalu siap dan selalu bertanggung jawab atas segala hal yang bakal dilimpahin ke kalian. Karena itu penting banget. Itu yang menentukan trust orang-orang ke kalian dan menentukan self-branding kalian ketika apakah kalian merupakan seorang yang bertanggung jawab atau bukan. Jadi selalu, dan kalian juga harus siap. Kayak misalnya kalian disuruh bikin acara nih. Ya, mau bikin acara hari Sabtu jam 12 sampai jam 3 outdoor gitu. Nah, kalian harus mikirin nih, kira-kira apa sih yang bisa terjadi sama di situ? Shit happens yang bisa terjadi itu apa aja sih? Tadi gue bilang, 80% eksekusi, 20% shit happens gitu kan. Kayak tiba-tiba misalnya hujan. Nah, kalian udah ada rencana plan dari A, B, C, D, E, sampai Z. Gitu. Karena menurut gue better mencegah daripada kalian menangani. Kayak gitu. Nah, dan percaya sama gue, ketika kalian dipercaya, kalian reliable dan responsible, kalian setelah menjalani satu proker, kalian akan cari terus. Kayak waktu itu gue habis ngejalanin, dan akhirnya gue banyak tawaran untuk menjadi PJ sponsor saat itu. Yang walaupun akhirnya gue tolak semua, karena gue
udah cukuplah sekali aja satu proker yang gue tanganin soal uang-uangan kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah inisiatif. Nah, apalagi di masa pandemi ini dengan adanya PSBB, kalian serba online. Ini tuh paling penting, tanpa harus udah siap, kalian harus udah inisiatif sendiri untuk nanya pekerjaan lah, dan menjadi seorang yang proaktif dalam menjadi team player. Dan yang keempat adalah, kalian harus selalu do your best. Kalian jangan pernah kecewa dengan apa yang kalian jalanin atau apa yang kalian udah dapat, karena semuanya pasti ada hasilnya, ada pembelajarannya yang akan kalian dapat gitu. Karena menurut gue ketika kalian udah menargetkan setinggi langit, walaupun kalian mulainya dari tanah, itu seenggaknya kalian udah membuat dampak perubahan gitu. Ada kalau misalnya kalian tahu Panji, itu tuh ada kata-kata sedikit lebih beda, lebih baik dibanding sedikit lebih baik, kalau nggak salah. Dan itu yang selalu gue tanamin ketika gue menjadi seorang team player. Karena, dan itu pun juga nggak ada yang tahu kita bakal berhasil berapa persen gitu. Misalnya gue, waktu itu gue pernah jadi PJ media partner, gue ditargetin untuk dapetin 50 media partner. Nah, akhirnya yang gue targetin ke staff-staff gue adalah 100 media partner yang harus dikontak. 200 atau bahkan 300. Karena akhirnya yang gue dapet tuh cuma 1/4 gitu. Makanya yang selalu gue tanamin adalah selalu nanamin target di atas target yang udah di-set gitu. Dan selalu mengarahkan kemampuan gue semaksimal mungkin. Dan ini mungkin beberapa kualitas yang bisa kalian tanamin lainnya. Dan ini mungkin sedikit tambahan kali ya. Relate ke mengenal kapasitas diri kalian sendiri. Alangkah baiknya kalau misalnya kalian tuh bisa metain sebenarnya aktivitas atau kerjaan apa aja sih yang menurut kalian urgent dan important gitu. Nah, dari situ kalian bisa nentuin sebenarnya gue bisa kerjain yang mana dulu, mana yang bisa nantian, mana yang bisa gue hibahin ke orang lain, minta bantuan orang lain, atau mana yang bisa gue delete aja gitu, nggak usah gue kerjain gitu, mungkin ini nggak gitu penting gitu, atau ya udahlah yang lain yang kerjain aja lah kayak gitu. Ini beberapa tips and triknya berupa Eisenhower Decision Matrix. Dan yang berikutnya adalah tadi team player, sekarang gimana caranya kalian menjadi seorang pemimpin dari kepanitiaan ataupun dari kelompok kecil kalian. Sebenarnya kuncinya cuma satu, yang penting kalian percaya diri, karena pada dasarnya itu, kepemimpinan itu jiwa. Memimpin itu seni. Pemimpin itu diri kalian sendiri. Gitu. Dan dari dasar untuk kalian menjadi seorang pemimpin, itu tuh ada 3 yang perlu kalian tanamin untuk membangun diri kalian sendiri. Yang pertama adalah kalian mengenal diri kalian sendiri, pemimpin Anda, maka kalian bisa menginfluence orang lain. Terus, kalian tahu seni kalian untuk mempersuasi orang lain, power of persuasion. Dan yang ketiga, jiwa kepemimpinan kalian yang kalian udah tanam, itu nantinya akan membawakan influence ke orang lain. Yang nantinya biasanya orang-orang yang dipercaya adalah seorang pemimpin, itu banyak yang bakal ngikutin dia. Dan orang-orang bakal percaya kepada kalian. Dan itu terdiri dari 3 hal dasar. Nah, mungkin ada beberapa yang bisa pemimpin yang baik oleh beberapa orang, itu adalah kalian harus tahu kalau misalnya pemimpin itu beda dengan bos. Kalian itu ketua, bukan kepala. Kalau misalnya ketua, itu kalian kerjanya integrasi atau bekerja sama dengan orang lain. Tapi kalau misalnya kepala, yang tentunya cuma satu gitu. Nah, makanya kita harus selalu mempertimbangkan pendapat orang lain, dan kita harus menjadi a good team player juga, gitu. Nah, tapi yang paling pentingnya lagi adalah seorang pemimpin itu mau berkorban. Karena ketika kalian diranahkan sebagai seorang pemimpin, kalian tuh diibaratkan kayak ujung korek apinya dari api gitu. Kalau misalnya ujung korek apinya basah, berarti apinya nggak bakal nyala gitu. Jadi kalau misalnya kalian down atau kalian drop, maka satu tim kalian itu akan drop. Ketika apinya mati, tapi koreknya masih kering, apinya itu bisa nyala lagi.
Jadi ibaratnya jadilah ketika menjadi seorang pemimpin, jadilah sebuah orang yang bisa mendorong rekan-rekan kalian, membawakan hal positif, membawakan sebuah solusi, membawakan sebuah vibes tanggung jawab yang besar dari diri kalian, yang bisa kalian tularkan ke orang lain. Karena more engagement, more responsibility, gitu. Nah, dari itu yang mungkin pengen gue sampaikan lagi, sebenarnya menjadi seorang pemimpin itu nggak cuma kalian diktator, kayak penjajah gitu, bukan kayak gitu. Tapi itu tuh harus seimbang antara dipimpin dan memimpin, harus seimbang. Karena ketika kalian menjadi pemimpin tuh, itu tuh harus selalu dua arah, gitu. Dan ada beberapa aspek yang mungkin bisa kalian ingat, itu ada idealisme, profesionalisme, dan kekeluargaan. Kadang-kadang orang tuh condong ke idealisme diri sendiri, atau kadang-kadang pokoknya kita harus profesional teman-teman, kayak gitulah. Kalau misalnya dia yang sakit, kalau misalnya ada keluarga yang meninggal, enggak, kita harus profesional, lo harus tetap kerja, enggak kayak gitu. Makanya ada unsur keluargaan, makanya dari idealisme, profesionalisme, dan kekeluargaan itu merupakan aspek yang juga harus seimbang ketika kalian menjadi seorang pemimpin. Gitu. Nah, mungkin beberapa insights buat kalian-kalian yang bakal ngejalanin kepanitiaan atau organisasi ke depannya di IKMF tahun ini. Jadi pada dasarnya itu kepemimpinan, tanggung jawab, dan piramid eksekusi itu bisa didefinisikan dalam bentuk piramida. Kalau misalnya gue relate nih ya, paling atas tuh BEM. Yang kedua tuh PO atau BPH, Project Officer. Yang ketiga itu BPH Proker. Yang keempat itu PJ atau Staff. Nah, dari setiap piramida ini tuh ada dua jenis piramida. Ada piramida yang piramida segitiga, ada juga piramida yang terbalik. Kalau misalnya piramida yang bentuknya ke atas, itu namanya piramida eksekusi. Kan berarti bawahnya tuh lebih besar nih, yang kayak PJ Staff gitu kan. Nah, itu diartikan kalau misalnya PJ Staff itu punya tanggung jawab eksekusi yang lebih besar dibanding atas-atasnya. Tapi kalau misalnya untuk piramida tanggung jawab, itu tuh bentuknya kebalik. Yang dinamakan adalah beban moral atau beban mental atau beban tanggung jawab yang paling besar itu ada di paling atas. Kalau misalnya di sini relate ke BEM atau PO or BPH. Dan biasanya tuh mereka udah masuk ke strategic planning. Yang dimaksud dengan strategic planning itu adalah pembentukan planning dasar ataupun dasar-dasar nilai yang mau ditanemin ketika kalian ngejalanin proker nanti dalam suatu organisasi. Dan PO atau BPH biasanya udah masuk strategic sama tactical planning. Kalau misalnya tactical itu, kalau strategic itu kayak ibaratnya kayak visi misinya gitu. Tapi kalau misalnya tacticalnya itu kayak ibaratnya kita ngekonsepin kira-kira taktik-taktik yang bisa kita gunain buat di operasionalnya nanti itu gimana sih? Nah, turun lagi ke BPH Proker, PJ atau Staff, lebih ke operational planning. Biasanya itu udah dalam bentuk delegasi. Gitu. Dan itu bisa dilakuin dengan plan, do, check, action. Jadi setiap kali kalian ada kesalahan, kalian cek. Setelah kalian plan, kalian ngelakuin, kemudian kalian cek, terus kalian kerjain. Itu ngulang aja terus. Kayak gitu. Ketika kalian menjalani organisasi. Nah, halo Kak Deta. Kak, mau ngingetin, maaf nih waktunya udah habis ya? Mungkin Oke, ini gue tinggal satu slide lagi yuk. Oke. Nah, jadi beberapa pengalaman kontribusi di KMF TUI gue, sebenarnya banyak yang gue tanyain. Kayak, kok gue karena sini, kok gue ikut proker apaan sih? Kok gue yang dapetin itu sih? Kayak banyak penyesalan atau mungkin banyak tanda tanya. Tapi pada akhirnya, lu bakal sadar, oh ternyata maksudnya ini, oh ternyata manfaatnya kayak gini. Dan percaya sama gue, in the end, itu bakal worth it semuanya. Nah, pada akhirnya untuk kesimpulannya adalah kalian pertama-tama tuh harus mau berkontribusi. Terus berikutnya, kalian mencari kekurangan diri dan mengasah kemampuan. Berikutnya, kalian membentuk karakter diri. Dan kalau misalnya kalian udah membentuk karakter diri, kalian udah bisa survive pasca kampus kalian.
Dan ketika kalian udah survive masa kampus, kalian bisa menjadi seorang mahasiswa yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dan itu merupakan tujuan IKMFTU. Nah, mungkin itu aja sekian dari materi gue. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin dipersilakan gue kembaliin ke moderator. Makasih. Oke, nah makasih banyak Kak Deta udah mau sharing-sharing nih. Nah, selanjutnya aku buka sesi pertanyaan. Untuk yang mau tanya, 3 orang pertama ya. Jadi bisa langsung ketik tanya aja di kolom chat, mulai dari sekarang. Oke, udah ada Hajar Mutiah Mahendra dari DTK, dan yang kedua Sandra Yohanita. Ditunggu satu lagi. Oke, teman-teman, diambil 3 penanya dulu ya. Jadi bisa dipersilahkan untuk DTK Hajar Mutiah Mahendra, Sandra Yohanita, dan Tio Marebeka. Jadi dari Hajar Mutiah bisa langsung nanya pakai format kenalan dulu. Perkenalin Kak, nama aku Hajar Mutiah dari jurusan Teknologi Bioproses angkatan 2020 IKM Muda FTUI 2020. Saya ingin nanya nih Kak, kan menurut aku deh dengan pandangan aku sendiri Kakak tuh seimbang nih antara akademis sama organisasi Kakak. Nah, apa sih yang gini maksudnya? Bukan. Apa yang buat Kak, apa aja yang udah Kakak korbanin gitu, Kak? Oke. Itu aja. Makasih, Kak. Ini ditampung dulu ya? Ya, ditampung dulu aja, Kak, biar sekalian jawabnya. Terus, Sandra Yohanita. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sandra Yohanita dari Departemen Teknik Sipil Angkatan 2020. Di sini saya ingin bertanya tentang yang tadi, kalau nggak salah, kakaknya bilang kalau misalnya kita punya kemampuan 100%, nah ketika kita ingin berkontribusi misalnya di bidang A dan di bidang B, nah di situ kita harus kayak istilahnya membagi, misalnya di bidang A itu sekitar 60% atau di bidang B itu sekitar 40%. Kalau tidak salah tadi saya dengar seperti itu. Nah, kebetulan juga beberapa hari yang lalu saat saya ada masa adaptasi dunia kampus di Departemen Teknik Sipil, kebetulan kalau nggak salah yang pembicaranya adalah Kak Manik Marganda Mahendra. Di situ Kak Manik berkata bahwa kita harus istilahnya kayak 100% di semua bidang. Jadi kita tidak boleh membagi, kalau misalnya di A harus 60%, di B harus 40%, itu katanya kita tidak boleh. Tapi kita harus, misalnya di A itu 100%, di B juga 100%, di C itu 100% gitu, Kak. Nah, boleh minta penjelasannya nggak, Kak, mengenai itu? Terima kasih. Tioma langsung aja. Iya. Perkenalkan, nama saya Tioma Rebecca Deborah. Saya dari Departemen Teknik Sipil 2020. Saya ingin menanyakan perihal pelajaran banyak, terus tapi kita ikut organisasinya juga banyak. Itu maksudnya sebenarnya nggak lebih ke cara membagi, tapi lebih ke cara gimana menentukan prioritas. Misalnya apakah hari itu kita harus memprioritaskan organisasi dulu, mungkin hari selanjutnya kita memprioritaskan akademis, atau gimana? Itu bagaimana caranya, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih udah nanya. Untuk Kak Deta bisa langsung dijawab aja. Oke, makasih ya teman-teman udah nanya. Mungkin gue bakal jawab dari Mutia dulu ya tadi ya. Pertanyaannya itu simbang antara akademis dan organisasi. Apa aja yang udah kakak korbanin ya? Nah, jadi waktu itu ketika gue menjadi maba, yang paling sangat gue korbanin adalah waktu. Yang pertama. Dan pikiran dan perasaan. Maksudnya gimana? Waktu itu gue bener-bener bisa dibilang gue 24 jam tuh ada di teknik gitu. Sama gue ngejalanin mabim, atau gue harus ikut rapat ini, gue ikut rapat itu. Dan pokoknya gue coba membagi waktu gue sedemikian rupa, dan di situ gue sadar, di situ gue didorong untuk menjadi seorang time management yang baik.
Dan itu sangat berasa banget waktunya kalian habiskan ketika gue maba gitu. Pikiran, maksudnya gimana? Kan yang tadi gue bilang, gue waktu itu ikutnya kebetulan 5 organisasi dan beberapa kepanitiaan gitu kan ya. Nah, pikirannya jadi, kalau misalnya di waktu luang gue, kadang-kadang tuh gue suka kepikiran aja gitu loh. Kayak kira-kira trik apa sih yang bisa gue lakukan buat ini gitu. Kira-kira apa yang perlu gue lakukan sih? Kira-kira gimana sih caranya kayak gitu ketika gue dihadapin sebuah proker dan lain sebagainya. Dan itu menurut gue itu, dan apa yang kalian korbanin saat itu, itulah yang membentuk kalian untuk terus berpikir, untuk terus coba mengatur time management kalian. Dan yang ketiga adalah perasaan. Sebenarnya ini nggak correlate ya. Jadi perasaan waktu itu, kebetulan gue masih punya cowok saat itu, dan gue jadi kurang waktu. Gue harus nentuin skala prioritas gue banget. Yang pertama, gue bisa memprioritaskan siapa dulu gitu loh. Keluarga, yang pertama. Yang pertama Tuhan, salah. Yang kedua keluarga. Yang ketiga, organisasi dan akademis tuh agak setara sebenarnya menurut gue. Yang keempat itu jalan-jalan, yang kelima itu me time gitu. Jadi menurut gue itu yang gue korbanin, 3 hal utama itu yang gue korbanin buat seimbang antara akademis dan organisasi, karena gue harus mengcover itu semua, apalagi akademis, karena itu bukan sebuah pilihan lagi. Akademis itu merupakan sebuah tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa kayak gitu. Nah, mungkin itu. Dan pertanyaan kedua dari Yohanita ya. Jadi kalau misalnya pas di teknik sipil bilangnya kalau misalnya semua bidang itu 100% gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa mengarahkan 100% gitu ya, pas di sipil gitu ya. Nah, mungkin yang pengen gue tekanin di sini adalah itu bukan untuk menentukan banyaknya organisasi kalian gitu loh. Tapi yang bisa kalian lakukan di sini adalah untuk memperbesar kapasitas kalian gitu. Ini tadi gue ibaratkan glass beaker gitu. Dan yang gue dimaksud dari 100%, 60%, 40% itu adalah seberapa besar tanggung jawab yang bisa gue kasih ke situ. Misalnya gue ambil proker A, B, sama C. Nah, di proker A, gue akan mengarahkan 100% gue dengan cara gue jadi project officer. Gitu. Tapi, kalau misalnya di proker B, gue akan mengerahkan tanggung jawab gue sebesar 60% dengan cara gue jadi staff. Kayak gitu, misalnya. Nah, tapi kalau misalnya dalam menjalani sebuah tanggung jawab itu udah nggak bisa dibantah sebenarnya. Kayak gimana pun juga kalian harus ngejalanin tanggung jawab itu gitu. Tapi yang bisa kalian akalin adalah gimana caranya kalian memperbesar kapasitas kalian biar dari segi pengerahan pikiran kalian, pengerahan ide kalian itu bisa 100%. Jadi itu seimbang antara yang tadi dibilang sama yang pembicara di teknik sipil itu sama yang tadi gue omongin gitu. Kayak benar semuanya itu harus 100%. Tapi kalian juga harus tahu kapasitas diri kalian itu seberapa. Dan yang bisa kalian lakuin adalah memperbesar seberapa besar tampungan yang bisa kalian ambil gitu. Karena kapasitas bisa aja gue cuma sanggup 100 ml air gitu. Atau bisa aja gue cuma sanggup ikut 3 organisasi gitu. Tapi gue pas saya 5 organisasi, kan jadinya nggak seimbang gitu kan. Nah, ada juga orang yang gue sanggup 10 organisasi, dan gue merasa gue bisa mengerahkan kemampuan gue 100% gitu. Dan yang gue maksud itu adalah dengan kalian memperbesar kapasitas kalian. Kayak gitu. Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya itu Deborah ya. Pelajaran banyak ikut organisasi juga banyak. Cara menentukan prioritas akademis atau organisasi dulu gitu. Nah, kalau ini sebenarnya depends ke orang-orangnya gitu. Kalau gue tetap ikut organisasi. Tapi gue selalu nanam di diri gue sendiri adalah akademis itu sebuah tanggung jawab gitu yang harus gue selesain. Gitu. Kalau misalnya waktu itu akademis gue bentrok sama organisasi gue, bisa gue takerin juga nih. Ini pelajaran penting nggak sih? Atau
ini pelajaran nih, kira-kira gue tertarik gak sih? Kira-kira gue bakal merhatiin di kelas gak sih? Kayak gitu. Kalau misalnya gue nggak bakal merhatiin di kelas, biasanya gue milih untuk cabut. Tapi itu jangan ditiru ya, teman-teman. Karena alangkah baiknya kalau misalnya kalian masuk dulu 30 menit, baru kalian cabut misalnya. Itu juga yang ditiru sebenarnya. Tapi waktu itu gue terapinnya kayak gitu. Untuk prioritas akademis atau organisasi dulu. Tapi waktu itu gue udah men-set, kalau misalnya tahun pertama dan tahun kedua gue akan memfokuskan diri gue dari pengembangan diri gue sendiri. Gitu. Karena kebetulan pelajaran-pelajaran yang gue ikutin di teknik industri itu adalah kebetulan masih mendasar, dan kalau misalnya gue ada ketinggalan pelajaran, gue catch up lagi di rumah. Tadi belajar apa aja sih? Bagi catatan dong. Kayak gitu. Bit, UTS, ininya apa aja sih? UAS bahannya apa aja sih? Gitu. Kayak gitu. Dan pas gue tahun ketiga, gue baru mulai fokus ke akademis gue, ikut lomba, dan plus organisasi lainnya. Ya, mungkin itu aja sih. Ya, oke, makasih banyak Kak Deta. Nah, teman-teman, maaf banget nih untuk yang masih mau nanya karena keterbatasan waktu, jadi cuma dibuka satu sesi aja. Gitu. Nah, diingetin lagi, ini ada borang yang harus diisi. Itu udah dikirim tadi. Dikasih waktu sampai jam 2:05 untuk isi borangnya. Oke, nah mungkin mau coba sedikit mengulang lagi apa yang Kak Deta udah bahas tadi. Jadi teman-teman gak cuma butuh skill untuk menjadi orang yang baik, itu maksudnya gak bisa kita sendiri mau maju sendiri gitu loh. Jadi lebih baik kita mengusahakan bareng-bareng, karena sebagai pemimpin yang baik juga nggak bisa memaksakan apa yang dia inginkan. Jadi harus bareng-bareng mengetahui tujuan bersama. Gitu. Nah, itu udah dikirim lagi linknya. Bisa diisi dulu sampai 14:05. Oke, jadi abis ini bakal ada sesi kedua, yaitu pemaparan dan diskusi dan juga pemaparan ya oleh beberapa bidang yang udah kalian pilih. Nanti akan di-assign ke break room-nya masing-masing. Jadi ini sambil ditunggu aja ya. Tuh. Oke, dari aku, Azarindra, Arsitektur 2019, anggota aktif IKM FTW 2019, izin pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan kata, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gantiin gua ke breakout room 1 dulu. Masih breakout room 2 itu. Minta tolong dong, Dap. Atau Karen atau siapa? Nggak bisa, sabar ya Prat, si Dava lagi nge-lag kalau tadi breakout. Cuma Dava doang yang bisa nge-breakout. Oke. Tapi anjir gue ini aja nge-lag anjir. Iya, ya nggak apa-apa, Dava, sabar. Ya, soalnya apa namanya? Partisipan di dalam room ini aja 124. Berarti kan masih ada 124 orang yang belum dapat. Nah, ini tunggu sebentar dulu ya buat yang belum dapat. Ya, karena laptop gue nge-lag, maaf ya. Oke. Karena berat masih 90.